Selamat datang kembali Sobat Tani. Hari ini kita akan membahas salah satu topik paling menarik di dunia perkebunan tropis. Bagaimana kita bisa membuat tanaman buah 4 musim berbuah lebat di negara 2 musim. Ini adalah ilmu rekayasa lingkungan dan adaptasi genetik. Kunci dari semua masalah ini adalah kebutuhan tanaman akan musim dingin, yang kita kenal sebagai jam dingin, chilling hours. Tanaman seperti apel, persik dan anggur memerlukan periode paparan suhu rendah, di bawah 7 derajat Celcius selama ratusan jam untuk memecah dormansi tunas. Di Indonesia, suhu panas yang stabil membuat sinyal ini hilang, sehingga tunas enggan mekar. Solusinya ada pada 3 pilar utama: genetika, lingkungan, dan stimulan. Bard Singh, Platofenictid dan Mon. Sabtu. Memilih varietas adaptif, low chill. Pilar pertama adalah genetika. Kita tidak boleh menggunakan varietas high chill yang membutuhkan 1000 jam dingin. Solusinya adalah memilih varietas rendah kebutuhan dingin, low chill varieties. Varietas ini telah dimuliakan agar hanya memerlukan kurang dari 2-50 jam dingin, yang secara alami bisa kita dapatkan di dataran tinggi. 2. Menciptakan musim dingin buatan pilar kedua adalah lingkungan. Untuk memberikan sisa jam dingin yang minim, tanamlah di lokasi yang optimal, yaitu dataran tinggi di atas 1000 mdpl. Di ketinggian ini, suhu malam dapat turun drastis, memberikan akumulasi jam dingin minimal yang diperlukan oleh varietas low chill. Menggunakan pemecah dormansi kimia, Dormex and Theorium. Jika penanaman Anda di dataran rendah atau varietas Anda masih sulit berbunga, kita perlu stimulan kimia yang kuat. 2 zat yang umum digunakan adalah Dormex, hydrogen cyanamide, dan Theorium. Zat ini secara paksa memutus dormansi dengan mekanisme kimia yang kuat, menggantikan fungsi periode dingin. Subbagian, cara pengaplikasian Dormex Theorium. Sebelum aplikasi, lakukan defoliasi pengguguran daun total pada ranting yang akan dibuahkan untuk menghilangkan dominasi apikal. Kemudian, siapkan larutan. Dosis umum Dormex berkisar 2% hingga 5%, tergantung jenis tanaman dan kebutuhan. Larutkan zat tersebut dengan air. Aplikasinya harus tepat sasaran. Oleskan atau semprotkan larutan ini langsung pada mata tunas yang ingin Anda pecah dormansinya. Lakukan pagi hari saat cuaca cerah. Penting, kedua bahan ini adalah bahan kimia aktif. Selalu gunakan alat pelindung diri, sarung tangan, masker mata, dan ikuti dosis anjuran untuk menghindari keracunan kerusakan tanaman. 4. Menggunakan pemecah dormansi hayati organik. Bagi Anda yang berkomitmen pada jalur organik, kita dapat memanfaatkan stimulan hayati. Bahan-bahan seperti air kelapa muda, kaya sitokinin, dan ekstrak bawang merah dapat membantu pemecahan tunas, meskipun hasilnya lebih bertahap dan kurang seragam. Subbagian, resep dan aplikasi ekstrak bawang merah. Bahan, ambil 5 hingga 7 siung bawang merah yang masih segar. Cara membuat, blender bawang merah hingga halus, lalu saring untuk diambil ekstrak cairnya. Campurkan ekstrak ini dengan 1 liter air. Cara aplikasi, setelah defoliasi, semprotkan atau kuaskan larutan ekstrak bawang merah ini langsung ke mata tunas. Ulangi aplikasi setiap 3 hingga 7 hari, hingga tunas terlihat pecah. Metode hayati ini harus dikombinasikan dengan teknik stres air, yaitu mengeringkan media tanam sejenak sebelum perlakuan, untuk meningkatkan efektivitasnya. Jadi, keberhasilan menanam buah 4 musim di iklim tropis bukan sihir, melainkan ilmu pengetahuan dan ketekunan. Mulailah dengan varietas yang tepat, cari lokasi yang sejuk, dan dukung dengan stimulan, baik kimia yang cepat, maupun hayati yang berkelanjutan. Jangan ragu untuk bereksperimen di kebun Anda sendiri.